Siang itu, terik matahari membakar aspal jalanan kota kecil di perbatasan Jawa Tengah. Suasana pasar tradisional ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma sayur mayur bercampur bau ikan asin. Di pinggir jalan, sebuah mobil patroli polisi berhenti mendadak. 4 orang polisi berseragam keluar dengan wajah garang. Mereka langsung menghambur ke arah seorang pemuda berusia sekitar 19 tahun yang sedang membantu ibunya mengangkut karung beras dari becak. Pemuda itu bernama Andi, anak penjual sembako yang dikenal sopan di kampungnya. Tanpa banyak bicara, salah satu polisi mendorong Andi hingga jatuh. "Kamu ikut kita ke kantor." "Jangan macam-macam," bentak seorang polisi berkumis tebal. Suaranya keras sampai membuat orang-orang di pasar menghentikan aktivitas mereka. Andi kebingungan, tangannya langsung diborgol. "Pak, saya salah apa?" "Saya cuma bantuin ibu," teriaknya panik. "Banyak bacot. Kamu udah masuk daftar pelaku pencurian motor minggu lalu," sahut polisi lain sambil menarik kasar kerah bajunya. Kerumunan mulai berkumpul. Beberapa warga mencoba menjelaskan kalau Andi bukan pelakunya, tapi polisi itu tidak peduli. Mereka justru mengancam orang-orang agar tidak ikut campur. Ibu Andi menangis histeris. "Pak, anak saya nggak pernah nyuri motor." "Sumpah, demi Allah." Tapi jawabannya hanya tamparan kasar dari polisi yang membuat pipinya memerah. Warga mulai merekam kejadian itu dengan ponsel. Namun salah satu polisi merampas ponsel seorang pemuda yang sedang merekam, sambil mengancam akan memenjarakannya jika videonya tidak dihapus. Sementara itu, di tempat lain, sekitar 15 km dari pasar, Sersan Dina sedang beristirahat di rumahnya. Dina adalah seorang prajurit TNI AD, perempuan yang terkenal tegas, disiplin, dan punya reputasi bersih. Ia sedang membersihkan senjata pribadinya ketika telepon dari tetangganya masuk. "Mbak Dina." "Andi." "Andi ditangkap polisi di pasar. Mereka kasar banget, bahkan ibu Andi dipukul." Suara di seberang terdengar panik, mata Dina langsung membesar, nadanya berubah dingin. "Apa? Siapa yang berani macam-macam sama keluarga saya?" Tanpa pikir panjang, Dina memasukkan pistol FN-46 miliknya ke dalam tas selempang, lalu menyalakan motornya. Mesin menderu keras, dan ia memacu motor itu secepat mungkin menuju pasar. Perjalanan yang biasanya 30 menit ia tempuh hanya 15 menit. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendidih. Baginya, menyentuh adik kandungnya berarti mengundang bencana. Sesampainya di pasar, Dina melihat dari kejauhan, Andi sudah didorong masuk ke mobil patroli. Mulutnya berdarah, dan matanya bengkak. Ibu mereka terduduk di pinggir jalan sambil menangis. Dina turun dari motor, langkahnya mantap, tatapannya tajam menusuk. Warga yang mengenalnya langsung bergeser memberi jalan. Ada sesuatu dalam aura Dina saat itu, campuran dingin, marah, dan mematikan. Ia berjalan langsung ke arah mobil patroli, berdiri tepat di depan kap mobil. Polisi berkumis tebal itu keluar, wajahnya penuh kesombongan. "Mbak, minggir. Jangan halangi tugas negara," bentaknya. Dina tidak menjawab. Ia hanya menatapnya tanpa berkedip. Tangan kanannya pelan-pelan masuk ke tas, jemarinya meraih pegangan pistol. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa tegang. Warga yang menonton mulai berbisik-bisik. Mereka tahu, ada sesuatu yang akan terjadi, dan itu tidak akan berakhir damai. Kerumunan di pasar semakin rapat. Semua mata tertuju pada sosok Sersan Dina yang berdiri tegak di depan mobil patroli. Angin siang yang panas berhembus, tapi keringat dingin justru mulai mengalir di pelipis beberapa polisi yang ada di sana. Mereka belum tahu siapa perempuan ini, tapi aura yang dipancarkannya jelas bukan aura warga biasa. Polisi berkumis tebal yang sejak awal memimpin penangkapan melangkah maju. Tangannya bertolak pinggang.
Saya bilang minggir. Ini urusan polisi, jangan ikut campur, katanya dengan nada tinggi, mencoba mempertahankan wibawanya di depan anak buahnya. Dina masih diam, tatapannya tajam seperti belati. Pelan-pelan ia membuka mulutnya, suaranya rendah namun jelas. Adik saya ada di dalam mobil itu, dan kalian berani menyentuhnya tanpa bukti? Adik? Apa buktinya? Jangan sok tahu. Kita punya laporan resmi. Sang polisi membalas cepat, berusaha menguasai situasi. Dina tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak hangat. Laporan resmi? Menurut KUHP pasal 17 dan 18, penangkapan harus disertai bukti permulaan yang cukup. Mana surat penangkapan? Mana saksi? Atau kalian cuma asal tangkap biar dapat jatah bulanan? Ucapan itu membuat beberapa warga bersorak pelan. Polisi berkumis itu tampak kesal. Hei, kamu jangan ngajarin hukum ke saya. Bentaknya. Dina melangkah lebih dekat, jarak mereka kini hanya setengah meter. Ia menatap tepat ke mata polisi itu. Saya bukan ngajarin hukum, saya cuma ingetin, kalau kalian salah orang, konsekuensinya akan berat. Apalagi kalau kalian salah orang, yang punya kakak seperti saya. Tangannya perlahan membuka resleting tas selempangnya. Bunyi gesekan logam terdengar saat jemarinya menyentuh pistol FN-46 yang tersimpan rapi di dalam. Salah satu polisi muda di belakang mulai gelisah. Pak, kayaknya kita mending. Bisiknya pada atasan berkumis itu, tapi sang atasan menepis. Diam. Biar saya yang urus. Polisi itu kembali menghadapi Dina dengan wajah menantang. Kalau nggak mau bermasalah, minggir. Atau saya tangkap kamu sekalian. Kata-kata itu adalah kesalahan fatal. Dalam hitungan detik, Dina bergerak cepat. Tangan kanannya menarik pistol, dan moncong senjata itu kini menempel tepat di bawah dagu sang polisi berkumis. Kerumunan sontak terdiam. Hanya terdengar napas berat dari orang-orang yang menyaksikan. Kamu mau tangkap saya? Coba. Sentuh saya, lihat apa yang terjadi. Suara Dina begitu datar, tapi tekanan emosinya membuat udara seperti membeku. Polisi itu kaku. Matanya mulai berkedip cepat, napasnya tersendat. Ia baru menyadari, yang berdiri di depannya bukan sekadar perempuan biasa. Genggaman tangannya pada pistol stabil, posturnya tegap, dan gerakannya terlalu cepat untuk ukuran orang awam. Dari samping, seorang ibu berteriak. Itu Dina. Tentara aktif. Kakaknya Andi. Bisikan itu menyebar cepat di antara kerumunan. Warga kini melihat dengan mata berbinar. Mereka tahu, ini bukan lagi perdebatan biasa. Ini duel mental antara oknum polisi arogan melawan prajurit yang punya reputasi mengerikan di lapangan. Dina menekan sedikit moncong pistolnya, memaksa kepala polisi itu sedikit terangkat. Sekarang, buka borgol adik saya. Dan minta maaf di depan semua orang. Atau saya pastikan karirmu berakhir di sini. Salah satu anak buah polisi itu terlihat mulai bergerak untuk menarik pistolnya, tapi Dina langsung menggeser tatapannya ke arah dia. Sentuh senjatamu, dan aku akan pastikan kau masuk berita malam ini sebagai polisi yang mati konyol. Tegangan semakin memuncak. Semua orang menahan napas, menunggu apakah polisi itu akan tunduk, atau memilih jalan gila. Detik-detik terasa berjalan lambat. Semua orang di pasar itu seperti menahan napas, takut suara sekecil apapun akan memicu letusan. Pistol FN-46 di tangan Sersan Dina menempel erat di bawah dagu sang polisi berkumis, ujung logamnya dingin menusuk kulit. Pelipis polisi itu mulai basah oleh keringat. Wajahnya yang tadi penuh arogansi kini berubah pucat.
Tangannya yang tadi bertolak pinggang mulai turun perlahan, matanya melirik ke kanan dan kiri, mencari dukungan dari anak buahnya. Tapi mereka semua tampak ragu untuk maju. Saya cuma menjalankan tugas, suaranya bergetar, jauh dari nada mengintimidasi yang ia pakai sebelumnya. Dina menatapnya tajam, tanpa kedip. Menjalankan tugas? Dengan memukul ibu saya? Menendang adik saya? Menangkap tanpa bukti? Itu bukan tugas, itu penyalahgunaan wewenang. Sorak-sorai kecil terdengar dari warga yang mengelilingi mereka. Beberapa dari mereka merekam kejadian ini, kali ini tanpa takut, karena ada sosok Dina yang berdiri di depan mereka, polisi muda yang tadi gelisah memberanikan diri bicara. "Pak, mending kita lepas aja si Andi. Nanti kalau salah orang, kita bisa kena masalah besar." Polisi berkumis itu menelan ludah. Wajahnya berubah merah menahan malu, sadar bahwa anak buahnya mulai goyah. Dina mendekatkan wajahnya, suaranya menjadi bisikan yang hanya mereka berdua bisa dengar. "Buka borgolnya. Sekarang. Kalau tidak, aku pastikan kau tidak akan berdiri di sini lebih dari 5 detik." Getaran di suara itu bukan gertakan kosong. Sang polisi akhirnya mengangkat tangannya, memberi kode kepada salah satu bawahannya. Dengan enggan, anak buahnya membuka borgol Andi. Rantai besi jatuh ke tanah dengan bunyi, klik, yang terasa seperti gong kemenangan di telinga warga. Andi yang wajahnya memar langsung berlari ke arah kakaknya. Dina meraih bahunya, memeriksa kondisinya dengan tatapan protektif. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Dina. "Cuma lebam dikit, tapi ibu dipukul," jawab Andi lirih. Mendengar itu, tatapan Dina kembali ke polisi berkumis. Kali ini bukan hanya dingin, ada api menyala di matanya. "Sekarang, minta maaf kepada ibu saya. Di depan semua orang." "Apa? Gak mungkin saya." Ceklek, Dina menarik peletuk pistol setengah jalan. Suara mekanisnya membuat semua orang merinding. "Kamu pikir saya bercanda? Minta maaf, atau saya pastikan semua media tahu, lengkap dengan video ini." Warga mulai mengangkat ponsel mereka lebih tinggi, merekam dari berbagai sudut. Tekanan itu membuat polisi berkumis itu tidak punya pilihan. Dengan wajah menunduk, ia melangkah ke arah ibu Andi yang masih terduduk di pinggir jalan. "Bu, saya minta maaf," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. "Keras," bentak Dina. Polisi itu terpaksa mengulang dengan suara keras, meskipun wajahnya memerah menahan malu. Warga bersorak, beberapa bahkan bertepuk tangan. Bagi mereka, ini seperti melihat keadilan yang selama ini sulit mereka temui. Dina kemudian menurunkan pistolnya, tapi tidak menyimpannya. Ia tetap memegangnya di sisi tubuhnya, siap digunakan jika ada gerakan mencurigakan. "Bawa anak buahmu keluar dari sini. Kalau aku dengar kalian ganggu warga lagi, aku yang akan datang mencari kalian." Polisi berkumis itu tidak berani membalas. Ia memberi isyarat, dan seluruh timnya masuk kembali ke mobil patroli. Mesin menyala, mobil itu pergi dengan cepat, meninggalkan jejak malu yang tak akan hilang dalam waktu dekat. Dina menghela napas panjang, lalu memeluk ibunya yang masih terisak. "Udah Bu, udah aman sekarang," katanya lembut, tapi di balik pelukan itu, Dina tahu ini belum selesai. Ia punya rencana untuk memastikan orang-orang seperti polisi berkumis itu tidak akan pernah lagi berani semena-mena di kampung ini. Malam itu, pasar sudah sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup, tapi di rumah keluarga Dina suasana masih ramai. Beberapa warga berkumpul, menyerahkan rekaman video yang mereka ambil siang tadi. Di layar ponsel,
Jelas terlihat momen saat Sersan Dina menodongkan pistol ke polisi berkumis, memaksa mereka melepas Andi dan meminta maaf. "Mbak, video ini udah nyebar di grup WhatsApp kampung sebelah. Bahkan katanya udah masuk media online," kata seorang pemuda sambil menunjukkan notifikasi berita. Dina menatap layar itu dengan ekspresi serius. Di balik ketenangannya, ia tahu konsekuensi dari aksi siang tadi bisa besar. Menodongkan senjata kepada aparat lain, meskipun untuk membela diri dan keluarga, tetap akan menjadi sorotan. Tapi bagi Dina, harga diri dan keselamatan keluarganya jauh lebih penting. Bagus. Semakin banyak yang lihat, semakin susah mereka menutupi, jawabnya tegas. Pagi berikutnya, markas polisi resah di kantor Polres, suasana panas. Video kejadian itu sudah ditonton ribuan kali. Komentar netizen penuh kecaman terhadap oknum polisi berkumis dan pujian untuk tentara wanita yang berani. Kapolres memanggil polisi berkumis itu ke ruangannya. "Kalian ini bikin malu institusi. Salah tangkap, main pukul warga, apalagi sampai ada TNI yang terlibat. Sekarang semua orang tahu," bentaknya keras. Polisi berkumis itu hanya menunduk, tapi di dalam hatinya ia menyimpan rasa dendam. "Si perempuan itu akan kubalas," gumamnya pelan, namun ancamannya tidak sejalan dengan kenyataan. Beberapa jam kemudian, surat panggilan dari Denpom, polisi militer TNI, tiba di Polres. Isinya tegas, semua oknum polisi yang terlibat dalam penangkapan ilegal Andi harus diperiksa. Dina bergerak secara resmi di sisi lain. Dina tidak hanya berhenti pada kejadian di pasar. Ia datang ke kantor Denpom dengan membawa semua rekaman video dari warga, foto memar di wajah Andi, dan keterangan dokter yang memeriksa ibunya. "Saya ingin laporan resmi ini diproses. Bukan hanya untuk keluarga saya, tapi untuk semua warga yang pernah jadi korban mereka," ucap Dina di hadapan petugas Denpom. Petugas itu mengangguk serius. Dengan bukti seperti ini, mereka nggak bisa lolos. Apalagi video sudah viral. Hari penentuan 3 hari kemudian, sebuah konvoi kendaraan militer dan tim Propam Polri datang ke kampung. Warga terkejut sekaligus lega melihat mereka menuju rumah Dina. Bukan untuk menangkap Dina, melainkan untuk memberikan perlindungan dan update kasus. Kapolres sendiri hadir, wajahnya tegang. "Ibu Dina, atas nama institusi, kami minta maaf atas kejadian itu. Oknum yang bersangkutan sudah ditahan untuk pemeriksaan. Kami berterima kasih karena Anda mengungkapkan kasus ini," ucapnya sambil sedikit membungkuk. Dina menatapnya, memastikan tidak ada kebohongan di wajah itu. "Saya hanya ingin satu hal, Pak. Pastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Jangan sampai ini cuma formalitas." Kapolres mengangguk mantap. "Saya pastikan, mereka tidak akan menginjakan kaki di sini lagi." Penutup ketenangan kembali seminggu kemudian. Kabar beredar bahwa polisi berkumis dan 3 anak buahnya resmi diberhentikan tidak hormat. Warga bersorak saat mendengar berita itu di warung kopi. Banyak yang bilang, mereka akhirnya bisa bernapas lega tanpa takut razia dan pemalakan. Di rumahnya, Dina duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Andi dan ibunya bercanda ringan, seolah luka kemarin mulai sembuh. Tetangganya lewat sambil mengangkat jempol. "Mantap, Mbak Dina. Gak ada yang berani lagi macem-macem sama kita." Dina hanya tersenyum tipis. "Bukan soal berani atau enggak, ini soal nggak boleh ada yang merasa di atas hukum." Sore itu, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Bagi Dina, ini bukan sekadar kemenangan pribadi, tapi peringatan keras bahwa ketidakadilan bisa dilawan, asal ada keberanian dan bukti yang kuat. Dan sejak hari itu, nama Sersan Dina jadi legenda di kampungnya, tentara wanita yang menodong mulut polisi arogan demi membela adiknya, dan menang.